Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Siapa yang sudah mengupload hasil praktek peran iptek dalam kegiatan ekonomi? Yang belum, segera ya Kak, pekan ini terakhir menguploadnya. Kemarin kita telah bahas mengenai praktek iptek sebagai alat dalam kegiatan ekonomi. Hari ini kita akan membahas mengenai peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid dapat menjelaskan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Dalam mempelajari peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengusaha. Pengusaha sangat penting dalam perkembangan produk. Yang kedua, tentang kreativitas, di mana kreativitas seorang pengusaha dalam mengembangkan produk. Yang ketiga, tentang kewirausahaan, mengenai istilah kewirausahaan. Yang terakhir, wirausahawan, sikap-sikap yang harus dimiliki wirausahawan. Oke, yang pertama, pengusaha. Perkembangan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari produk-produk yang dihasilkan masyarakat. Dalam hal ini, para pengusaha suatu negara berperan penting dalam menghasilkan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan. Ketika persaingan sangat ketat, produk-produk yang dihasilkan perlu menampilkan berbagai inovasi agar mampu bersaing. Untuk itu, diperlukan kreativitas dalam berusaha. Kreativitas. Selain tanah, tenaga kerja, dan modal sebagai faktor produksi, kewirausahaan pun meliputinya. Kewirausahaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang pengusaha untuk menggabungkan seluruh faktor produksi yang ada dengan sebaik-baiknya. Seorang wirausahawan sejati pasti mempunyai daya kreativitas tinggi. Jika banyak orang yang mengembangkan kreativitas yang dimiliki, maka akan muncul banyak wirausahawan. Untuk mengembangkan kreativitas dapat dilakukan dalam proses berikut. Yang pertama, selalu menjaga rasa ingin tahu. Jadi kalau kita ingin melakukan jika kita ingin menjadi orang yang kreatif, kita harus selalu menjaga rasa ingin tahu. Terus ingin tahu hal-hal yang baru. Ketika ada hal baru, kita semangat untuk mempelajarinya. Yang kedua, mempertanyakan segala sesuatu. Jika kita ada yang tidak dimengerti, harus rajin bertanya atau banyak bertanya. Yang ketiga, bekerja secara mundur atau backward. Maksudnya di sini ketika kita melakukan sesuatu, kita mengingat hal-hal pengalaman yang pernah kita lakukan. Yang keempat, mencatat segala hal. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang kreatif harus banyak mencatat ya Kak ya. Yang kelima, tulis berbagai hal yang dipikirkan. Maksudnya ketika kita mempunyai ide atau gagasan apapun, jangan lupa untuk dicatat atau ditulis. Yang keenam, banyak membaca. Nah, membaca ini bisa membaca pengetahuan ataupun membaca biografi orang-orang yang kreatif atau orang yang bisa menjadikan kita termotivasi. Yang ketujuh, bergaul dengan banyak orang. Nah, kreativitas akan muncul ketika kita banyak berinteraksi dengan orang banyak. Yang kedelapan, menerima kritik yang membangun. Jadi orang yang kreatif itu siap menerima kritik. Ketika aktivitasnya ada yang mengkritik, itu akan membuat dia semakin semangat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, kewirausahaan. Istilah wira swasta. Istilah wira artinya sikap kesatria atau luhur, swa artinya sendiri, sta artinya berdiri.
Maka wira swasta dapat diartikan suatu kepribadian unggul yang mencerminkan budi yang luhur dan sifat-sifat yang perlu diteladani, yang atas dasar kemampuan sendiri dapat mengembangkan karya untuk kemajuan. Nah, karya di sini ketika kita bicara tentang perekonomian itu karyanya adalah sebuah produk dan produknya itu dapat memajukan perekonomian Indonesia. Nah, selanjutnya keuntungan menjadi wirausahawan. Yang pertama, kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi kita tidak ada yang mengatur, kitalah pemimpin dengan usaha yang kita lakukan. Yang kedua, jam kerjanya fleksibel ya, karena kita nggak punya bos, jadi kita bisa melakukan pekerjaan kita sesuai keinginan kita. Yang ketiga, tidak tergantung pada orang lain. Jadi kita dalam mengambil keputusan pun nggak perlu nanya ke orang, tidak perlu konfirmasi ke orang lain. Semua keputusan ada untuk diri kita sendiri. Yang keempat, dapat mengembangkan ide secara utuh. Ketika kita sebagai wirausahawan, ketika kita punya ide, kita bisa mempraktekkannya secara penuh. Beda kalau kita seorang pegawai. Ketika kita punya ide, pasti disampaikan kepada bos dan keputusannya ide kita dipakai atau tidak itu tergantung bos kan. Yang kelima, semua penghasilan dan laba untuk diri kita sendiri. Ketika kita hanya menjadi pegawai, nah kita hanya mendapatkan gaji, bukan mendapatkan penghasilan atau laba dari usaha yang kita lakukan. Selanjutnya, wirausahawan. Seorang wirausahawan harus mampu melihat kemungkinan bisnis, memiliki sikap kreatif, berani bertindak, dapat membuka lapangan pekerjaan, dan mengembangkan perusahaannya dengan bekerja sama dengan perusahaan lain. Karena jika kita hanya mengembangkan perusahaan kita sendiri, kita tidak akan banyak belajar. Selanjutnya, sebagai seorang wirausahawan itu kita harus banyak memperbaiki diri agar bisa terus berkembang. Yang pertama, mengembangkan daya visi. Seorang wirausahawan mengembangkan kemampuan untuk membayangkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, kita memiliki usaha sebagai pengusaha bakso. Nah, agar usaha kita tetap bertahan, kita harus memprediksikan ke depan bakso-bakso apa yang bisa tren atau disukai oleh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan. Nah, kita mengembangkan kemampuan untuk mewujudkan kebutuhan konsumen menjadi barang atau jasa. Jadi kita harus melihat pasar atau konsumen membutuhkan apa. Ketika saat ini konsumen banyak membutuhkan masker, maka kita banyak memproduksi masker. Kan sekarang banyak masker-masker dengan model yang lucu dan unik-unik. Ketiga, mengembangkan daya intuisi. Intuisi merupakan peringatan dari alam bawah sadar. Jadi seorang pengusaha membutuhkan intuisi dalam mengambil keputusan. Maksudnya intuisi itu sebuah keyakinan, kekuatan yang dipercaya oleh diri kita. Jadi kalau misalkan pengusaha tidak memiliki intuisi, itu akan sulit untuk mengambil keputusan, akan mudah ragu ketika mengambil keputusan. Jadi kalau menjadi seorang wirausahawan itu punya intuisi, kekuatan, keyakinan dalam dirinya ketika mengambil keputusan. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan daya imajinasi. Kemampuan imajinasi memberikan gagasan kepada seseorang wirausahawan untuk membayangkan sesuatu yang belum ada sebelumnya dan belum pernah dilakukan. Jadi seorang wirausahawan itu pasti banyak berinovasi dengan produk-produk baru yang sebelumnya belum pernah ada produk tersebut. Makanya sebelum terjadi proses produksi atau inovasi produk baru itu, pasti seorang wirausahawan itu mengimajinasikan produk yang akan dia buat. Bagaimana sih bentuknya, bagaimana cara membuatnya, dan yang lain-lain. Yang terakhir, mengembangkan daya berpikir lateral.
Berpikir lateral adalah cara otak mengolah informasi yang terbatas sehingga menghasilkan gagasan baru. Nah, seorang wirausahawan yang berpikir lateral itu akan melihat hambatan sebagai peluang. Nah, jadi kalau kita berpikirnya tidak lateral, itu pasti ketika kita dalam melakukan usaha menemukan masalah itu pasti akan jatuh, akan gagal, akan secara logika, secara berpikir pasti gagal karena kita sudah tidak punya apa-apa, nggak punya modal, usaha kitanya bangkrut. Tapi ketika pengusaha atau wirausahawan ini berpikir lateral, pasti akan menjadikan ini sebagai tantangan. Oh, kalau usaha kita gagal, udah nggak ada modal, bisa coba cari peluang lain dengan mencari investor atau bisa melakukan pinjaman. Selanjutnya, contoh pengusaha atau wirausahawan sukses di Indonesia. Yang pertama, Sally Giovanni. Ada yang kenal? Sally Giovanni ini merupakan owner Batik Trusmi yang ada di Pleret. Nah, pengusaha asal Cirebon ini merupakan owner Batik Trusmi. Dia mengawali bisnis dengan modal dari amplop pernikahan. Setelah jatuh bangun membangun bisnisnya, akhirnya sukses dengan terus berinovasi. Bahkan saat ini, selain sentra batik Trusmi yang ada di Pleret, Sally juga memiliki bisnis baru yaitu The Keranjang Bali. Selanjutnya, Ruben dan Jordi Onsu. Pasti kalian kenal ya, karena mereka itu adalah artis. Artis yang mengawali bisnis kulinernya dengan geprek bensu, The Onsu Family ini terus melebarkan sayapnya di bisnis kuliner dengan mendirikan OPP, Onsu Pangan Perkasa. Sempat terkena masalah karena nama geprek bensu, OPP terus berkembang dengan produk-produk barunya dari restoran, minuman, makanan, snack, dan frozen food. Dan geprek bensu juga terus melakukan inovasi atau penambahan menu-menu atau produk baru. Selanjutnya, Khairul Tanjung. Beliau memulai bisnisnya saat ia berkuliah di Fakultas Kedokteran UI. Setelah jatuh bangun membangun bisnisnya, beliau saat ini merupakan pemilik City Corp yang menaungi banyak perusahaan di bidang pertelevisian, perbankan, properti, wisata, dan sebagainya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Perekonomian pada Presiden SBY. Nah, kalian bisa lihat kan di fotonya, di situ ada Trans 7, Trans TV, Bank Mega, Metro, Trans Studio, dan banyak usaha beliau yang lainnya. Kalian pun bisa melakukan terus berinovasi, terus berkreativitas, terus mengembangkan diri sehingga bisa sukses mereka. Nah, siapa di sini yang mau menjadi pengusaha nanti besarnya? Semoga Allah berikan jalan buat kita ya, sehingga kita bisa jadi pengusaha sukses nantinya. Oke, thanks for watching. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.